siapakah yang akan disalib? Membuat kita menangis semuanya. Ini bukan persoalan untuk Papua saja. Fakta. Bisa lebih bersikap bijaksana. Bergerak bersama. No viral, no justice. Beranikah gereja menentukan posisinya? Shalom, saya Rita Wahyu. Saya mengikuti nonton bersama film Pesta Babi di Universitas Dharma Cendika di sini. Kami bersama-sama menonton betapa Indonesia secara alam ini sudah dirusak. Dan satu kata yang saya nonton itu adalah tamak. Jadi semuanya ini berasal dari kata tamak. Baik itu pemimpinnya, pemegang kuasa, dan juga perusahaan-perusahaan yang diberi izin konsesi. Dan ini menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa semua dosa, semua kesalahan, semua ketidakadilan di negeri ini awalnya dari tamak, yang ketamaan itu didukung dengan hukum, didukung dengan kekuasaan, dan terjadilah itu. Dan itulah yang membuat kita menangis semuanya. Dan kita marilah bersama-sama merefleksikan diri kita, generasi muda, Anda semua anak-anak muda menjadi tonggak-tonggak masa depan. Jadilah pemimpin-pemimpin di masa depan untuk merubah keadaan Indonesia yang telah rusak ini. Siapa lagi yang mengubahkan ini kalau bukan anak-anak muda? Dan kita juga turut mendukung bagaimana upaya dari para saudara-saudari kita di Papua untuk mereka benar-benar ya apa yang menjadi hak mereka ya sungguh-sungguh tetap dipertahankan ya. Dan ya kita mengharapkan pemerintah bisa lebih bersikap bijaksana di dalam melakukan upaya-upaya pembangunan. Persoalan seluruh Indonesia di mana kelestarian lingkungan dan pencemaran lingkungan serta hutan, tanah itu menjadi dampak penting bagi manusia. Sehingga bagaimana kita menjaga tanah, hutan supaya manusia dapat berdampingan dengan alam dan alam pun dapat berdampingan dengan manusia. Kita memiliki ruang-ruang lingkungan yang harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan manusia. Hiduplah untuk bergantung pada alam, maka alam pun akan memperbaiki kehidupan manusia. Se-Indonesia Raya juga telah terjadi degradasi lingkungan hidup. Bergerak bersama untuk menjaga hal-hal yang kita lihat, seperti apakah itu lingkungan hidup, apakah itu tambang, apakah itu diskriminasi sosial, bagaimana kita secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk meminimalisir terjadi bencana lingkungan. Bagaimana kita merawat lingkungan hidup, bagaimana kita membela hak-hak mereka yang tertindas, terutama petani-petani hingga seluruh penjuru lingkungan hidup di Indonesia ini. Jadi selamat berjuang. Masalah Papua itu bukan hampir sama lah dengan masalah yang di Kalimantan Barat yang pernah saya alami soal mempertahankan tanah dari serbuan investor sawit. Jadi kita perlu terlibat, meskipun tidak harus ke Papua atau ke Kalimantan Barat, tapi perlu terlibat dengan menyerukan kebenaran-kebenaran ini. Kami menggagas acara ini bersama Inti Jatim dan UKDJ. Jadi tujuan kami untuk membuat acara ini bahwa ini diskusi yang bisa menghadirkan dari berbagai macam perspektif. Jadi kita harus meletakkan dulu kepentingan kita masing-masing gitu kan, supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di film ini. Karena film dokumenter ini adalah fakta. Fakta, kita harus membuka hati, membuka pikiran bahwa yang terjadi di situ adalah benar-benar untuk teman-teman di Papua bahwa memang terjadi seperti itu. Maka kita sebagai anak bangsa harus berani untuk bersikap. Jangan hanya diam. Kalau kita cinta negeri ini, kita harus berjuang. Kita suarakan. Apa yang tidak adil, kita bilang tidak adil. Apa yang tidak benar, kita bilang tidak benar. Untuk beberapa pembicara memang kami hadirkan ada dari beberapa perspektif. Ada yang dari tokoh agama, ada yang dari tokoh sosial ekonomi,
ada yang dari perspektif budaya, ada yang dari perempuan, gitu kan. Jadi mereka akan memberikan perspektifnya sendiri-sendiri, termasuk ada aktivis pertanahan juga. Jadi kita mendengarkan dari berbagai macam perspektif, begitu. Saya mengajak semua teman-teman seluruh Civitas Akademika, gunakanlah istilah no viral no justice. Kita gunakan media sosial sebagai sarana dan wadah kita untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat Papua. Sekali lagi, Papua bukan tanah kosong. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua tentunya kita rasakan. Penindasan yang terjadi di sana adalah penindasan bagi kita juga. Maka dari itu saya mengajak semua teman-teman untuk mari gunakan no viral no justice. Sampaikan melalui media sosial Anda terkait dengan penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di daerah Anda. Nah, gereja itu juga harus hati-hati, dalam artian tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah dan para pengusaha itu memberikan sumbangan kepada gereja. Niatnya baik, membangunkan gereja, memberi genset, memberi mobil, memberi segala sesuatu yang dibutuhkan. Tapi sebetulnya itu kalau gereja menerima itu sudah dikooptasi, artinya sudah dikuasai. Untuk itu gereja harus berani mandiri, tidak lagi mudah menerima sumbangan-sumbangan baik dari pemerintah maupun pengusaha, supaya gereja bisa tetap kritis. Maka masyarakat OMK atau apa jangan mudah lah membuat proposal kepada pengusaha atau kepada penguasa, supaya OMK juga masih tetap kritis dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Gereja belajar dari tanda-tanda zaman, artinya melihat situasi kondisi masyarakat supaya gereja itu tetap bisa menyatu dengan masyarakat. Karena kalau tidak, gereja akan kehilangan akarnya, hanya akan jadi sebuah tatanan liturgi yang tidak menyelamatkan. Padahal kalau kita merujuk pada Yesaya sih, bahwa puasa yang aku butuhkan itu adalah melepaskan belenggu-belenggu kemiskinan, memberi makan orang lapar dan sebagainya. Dan itu pun diulangi oleh Yesus dengan Lukas bab 4 ayat 19 sampai 20, bahwa aku datang untuk membebaskan kaum tahanan. Nah, pertanyaannya, pada situasi seperti ini, beranikah gereja menentukan posisinya? Bukan hanyut pada satu pihak, tapi beranikah gereja mempertahankan posisinya? Tanggung jawab kaum muda adalah bagaimana untuk menyuarakan keadilan bagi masyarakat, yaitu kalau kaum muda mulai mengadakan diskusi-diskusi, membuat pernyataan-pernyataan, kemudian mengadakan pembelajaran-pembelajaran. Jadi sebelum diskusi kan harus belajar dulu, membaca, menganalisa, sehingga yang didiskusikan itu bisa membantu saudara-saudara kita yang tersingkirkan. Jangan mudah terperangkap oleh provokasi atau kebenaran sepihak yang dibuat oleh penguasa atau orang-orang yang dibiayai oleh kita sebut saja oligarki ya, jadi orang-orang yang punya modal. Karena jelas mereka tidak menguntungkan masyarakat. Nah, kalau kita mau membela masyarakat, buatlah semacam kita menguasai medsos, buatlah semacam pembelajaran-pembelajaran bagaimana mempertahankan tanah. Masyarakat-masyarakat di Papua dan Kalimantan Barat itu masih budayanya masih meramu, artinya mengambil hasil dari hutan. Ketika hutannya habis, jelas mereka tidak hidup lagi. Mereka kasihan sebetulnya. Kita nggak bisa bayangkan, membandingkan dengan budaya di Jawa, misalnya, karena sudah bukan meramu tapi sudah mulai produktif ya. Ini tanggung jawab kita bersama sih.
bukan tanggung jawab 1-2 orang. Beranikah gereja menentukan posisinya?